Ketua OJK dan dua pejabatnya mundur usai IHSG anjlok. Kita akan diskusikan hal ini bersama Direktur Eksekutif sekaligus pendiri Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira, yang terhubung saat ini bersama kami lewat sambungan dalam jaringan. Mas Bima dengan Tifal di sini, selamat malam. Selamat malam. Anda sudah membayangkan bahwa ujungnya seperti ini? Pagi tadi Direktur Utama Bursa Efek Indonesia mengundurkan diri dan sekarang 3 orang dari OJK yang juga melakukan hal yang sama. Ini presiden yang tidak pernah ada dalam sejarah sektor keuangan ya, baru pertama kali terjadi. Ketua dari OJK, sejak OJK dibentuk bahkan, atau bisa dikatakan sejak reformasi tahun 98 ini belum pernah terjadi. Jadi ini kabar yang sangat mengejutkan. Dan sepertinya bukan hanya soal IHSG yang kemarin dikritik atau disuspend oleh MSCI, tapi ada yang lebih dalam daripada itu. Ini akumulasi mulai dari adanya intervensi pada independensi Bank Indonesia, kemudian adanya akuisisi pada beberapa lahan yang kemudian dikelola oleh Agrinas, dikelola oleh BUMN dan Antara. Tapi yang terbaru juga perubahan regulasi di bursa saham, di mana asuransi jasa keuangan itu yang tadinya hanya 8% boleh penempatan di saham, tapi sekarang bisa mencapai 20%. Ini saya kira cara-cara seperti ini intervensi langsung dari eksekutif, dari pemerintahan kepada otoritas moneter, otoritas keuangan, ini akhirnya yang kita lihat sekarang ya. Jadi ini mungkin sudah tidak tahan lagi, akhirnya mereka melakukan kritik secara vulgar, secara publik dengan melakukan pengunduran diri. Oke, ditambah lagi tadi siang saat ditemui wartawan di Wisma Danantara Indonesia, Menko Purbaya Yudisadewa juga bilang ada kesalahan fatal yang membuat akhirnya Dirut BEI mengambil sikap untuk pengunduran diri. Itu tadi merespon dari MSCI dan hal-hal lain yang terlihat dalam perdagangan dalam 2 hari berturut-turut kita terkoreksi cukup dalam. Menurut Anda, kalau membaca analisis ya, sampai saat ini pun sudah ada 3 pejabat OJK, hal apa yang mungkin perlu diantisipasi dari sekarang menurut Anda, Mas? Yang kita akan lihat Senin ya, karena hari pembukaan perdagangan di bursa saham, kemudian rupiah juga pergerakannya akan terlihat pada hari Senin. Jadi bisa dibayangkan bagaimana reaksi dari sektor keuangan. 2 indikator itu saham kemudian rupiah. Sekarang rekomendasi dari MSCI kan masih bulan Mei, janjinya akan diperbaiki. Sementara respon dari pelaku pasar itu pastinya akan melihat bahwa situasinya bisa dikatakan kurang membaik dalam waktu yang dekat, dan bahkan tekanan-tekanan itu masih akan meningkat. Tapi yang jelas ini mengirim sinyal bahwa situasi ekonomi sedang kurang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, dan perlu dilakukan langkah-langkah yang cukup serius. Salah satunya adalah ya mencabut itu regulasi bahwa asuransi itu bisa 20% penempatan di pasar saham. Karena ini akan mengulang kejadian seperti Asabri, di mana banyak BUMN, perusahaan-perusahaan swasta yang menaruh uangnya di pasar saham, itu karena porsinya lebih besar sehingga mereka menjadi terjerat pada spekulatif yang ada di pasar saham yang merugikan sebenarnya. Jadi ini kan seolah ketika dana asingnya keluar, kemudian pemerintah meminta agar perusahaan ataupun BUMN jasa keuangan dan Antara itu menutup keluarnya dana asing. Berarti kan ini bukan berdasarkan pada kinerja perusahaan sehingga banyak BUMN itu masuk ke saham, tapi sekedar instruksi, intervensi untuk menjaga stabilitas dari saham. Maka minggu ke depan ini kalau tidak ada langkah-langkah preventif yang serius, langkah-langkah mitigasi yang serius, maka situasinya bisa diperkirakan akan lebih buruk daripada MSCI kemarin. Dan yang akan kena adalah nilai tukar rupiah. Satu-satunya hal yang membuat kenapa saham turun begitu dalam, rupiahnya masih di level 16.700. Kita masih terbantu oleh adanya pelemahan dolar terhadap semua mata uang yang ada di dunia. Tapi ini windfall yang kemudian bukan menunjukkan kinerja kita dalam mengendalikan rupiah bagus-bagus saja, bukan. Ini satu-satunya alasan karena dolarnya memang sedang mengalami pelemahan terhadap mata uang lain. Tapi begitu ada
hal yang membuat dolarnya meningkat, maka rupiahnya langsung akan merefleksikan fundamental yang kurang begitu baik. Sehingga sederhananya Mas, bantu kami buat dipahami juga untuk kalangan awam soal hal-hal semacam ini. Kalau ada kondisi sedemikian, efek apa yang bakal dirasakan masyarakat secara langsung? Secara langsung, satu, yang mau bikin usaha dan minjam kredit, persepsi resikonya jadi naik, suku bunganya jadi lebih mahal. Kemudian approval waktu untuk mendapatkan kucuran kredit itu jadi lebih lama, banknya akan lebih waspada, lebih hati-hati. Untuk rupiah, kalau rupiahnya melemah misalnya, maka efeknya langsung akan terasa. Sebentar lagi Ramadan dan Lebaran, di mana biasanya orang-orang makan lebih banyak, berbelanja lebih banyak, harganya naik karena Ramadan Lebaran ditambah rupiah yang melemah, itu membuat barang-barang impor, makanan impor, barang-barang impor lainnya, itu harganya juga ikut naik. Yang punya bengkel, yang punya showroom mobil, kendaraan bermotor, setiap ada pelemahan rupiah langsung akan terasa pada harga jual yang lebih mahal. Sementara konsumen belum tentu siap dengan penyesuaian harga. Nah, itu dampak real langsung ke kita. Oke, melihat posisi 3 pejabat OJK yang mundur saat ini, ada Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, Ketua Dewan Komisioner OJK, lalu ada Deputi Komisioner Pengawasan Emiten Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon. Melihat 3 orang ini yang menyatakan mundur hari ini, Mas, seberapa besar dampaknya untuk kinerja OJK ke depannya? Ya, ini apa yang menjadi persoalannya kan? Yang menjadi persoalannya kan, apakah ini hanya sekedar ketidakpatuhan terhadap rekomendasi transparansi MSCI atau ada yang lebih dalam daripada itu? Nah, saya kira kalau yang lebih dalam daripada itu, maka bukan OJK salahnya. Bukan OJK kemudian yang harus berbenah. Tapi yang harus berbenah itu justru dari pemerintahnya sendiri. Harus kasih pagar api, harus kasih firewall, batas. Di sebelah mana presiden itu bisa melakukan intervensi langsung. Menteri-menteri ekonominya di mana bisa melakukan intervensi terhadap OJK. Mana yang tidak boleh. Nah, ini kalau pagar apinya diterobos terus, maka OJK-nya juga berbenah. Akan dapat misalnya ya ketua komisioner OJK yang jauh kapasitasnya di atas Pak Mahendra Siregar, di atas Pak Inarno untuk anggota komisionernya. Nggak akan berpengaruh banyak karena problemnya adalah hubungan antara eksekutif, fiskal, moneter, hubungan antara eksekutif pemerintah presiden dengan eksekutifnya OJK ini yang lagi nggak harmonis. Jadi hubungan itu sumbernya dari mana? Dari dua sisi iya, tapi sekarang yang harus lebih banyak berbenah justru dari eksekutif pemerintahnya. Oke, meskipun kemudian dalam keterangan pers ini disebutkan bahwa pengunduran ini sebagai bentuk tanggung jawab moral mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan. Apakah itu akan berpengaruh signifikan menurut Anda? Kalau untuk mendukung pemulihan, ya tidak perlu mundur, tapi diselesaikan apa yang menjadi PR. Kan PR-nya jelas soal free float, soal struktur kepemilikan saham yang lebih transparan. Itu yang diminta oleh lembaga yang namanya Morgan Stanley itu, yang mengeluarkan indeks MSCI. Jadi kalau masalahnya adalah hal yang sifatnya teknis, selesaikan tanpa perlu mundur. Nah, ini kenapa mundurnya rame-rame di Rut Bursa Efek, Ketua OJK, anggota komisioner OJK. Berarti ada hubungan yang nggak bagus komunikasinya dengan pemerintah eksekutif, dengan presiden, dengan Menko Perekonomian, dengan Purbaya mungkin. Jadi ini yang harus diselesaikan, bukan dengan cara mundur. Kalau mundur begini justru ini kritik. Salah langkah berarti menurut Anda? Ya bukan, saya menghargai mereka mundur. Kenapa? Karena mungkin sudah ada koordinasi, sudah ada dialog dengan internal pemerintah, tapi kelihatannya nggak ketemu titiknya kan? Pemerintahnya terus memaksa. Yang penting bursa harus stabil, BUMN dan Antara harus terlibat, regulasi bursa harus diubah. Siapa yang kuat ditekan begitu terus-menerus gitu? Oke. Walaupun kemudian ada nada optimisme juga yang disampaikan pemerintah dalam keterangan pers terakhir hari ini, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto masih meyakini kelas kita masih akan tetap di emerging market, tidak akan turun kelas. Begitupun dengan Pak Purbaya, Menteri Keuangan menyampaikan dengan pengunduran diri Direktur Utama BEI tadi pagi, itu justru akan mendatangkan respon positif bagi pasar. Anda merasanya akan arahnya ke sana juga atau beda lagi nih?
Ya, sekarang yang mundur bukan hanya di Rut BI, berarti harus ada press release kedua kan dari Kemenko Perekonomian, dari Pak Erlangga bahwa ternyata optimismenya masih ada meskipun mundur sebagian besar di OJK, pucuk OJK-nya mundur. Jadi dinamikanya sudah sangat berbeda dari sekedar merespon pengunduran di Rut Bursa Efek Indonesia karena masalah MSCI kemarin, bursa kemudian crash kemarin, dan sekarang ini isunya lebih daripada itu. Isunya adalah perlawanan dari internal OJK terhadap pemerintah yang dilakukan secara terbuka, secara vulgar. Nah, ini belum menyelesaikan masalah fundamental lain nih. Kita belum bicara soal defisit APBN. Kita belum bicara bagaimana program-program pemerintah yang dipaksakan itu juga membawa kekhawatiran beberapa investor di surat utang. Nah, ini baru pasar sahamnya aja. Tapi kalau dilihat responnya adalah dengan merubah regulasi, kemudian melakukan tekanan terhadap independensi, maka bisa dimaknai juga yang dilakukan Pak Mahendra dengan mundur ini seperti setia kawan ataupun solidaritas juga dengan Gubernur Bank Indonesia. Yang kemarin harus menghadapi deputi gubernurnya orang dekat dari Prabowo. Oke, walaupun kemudian dari pemerintah juga pagi tadi atau siang tadi juga memberikan beberapa langkah yang coba diupayakan untuk memastikan lagi ekosistem investasi di negara kita ini betul-betul aman, terutama di pasar modal. Saya sebut 3, demutualisasi bursa efek, kemudian peningkatan free float saham dari 7,5% jadi 15%, lalu ada penambahan limit investasi di dana pensiun dan juga asuransi yang awalnya 8% jadi 20%. Anda merasa bahwa 3 itu jadi jalan keluar untuk bisa memperbaiki masalah ini terutama di pasar modal? Enggak, sama sekali enggak ya. Kenapa? Soal yang terakhir ya, yang terakhir poin ketiga. Itu dengan pelebaran investasi saham oleh perusahaan asuransi. Ini asuransi ini kondisinya sedang berat sebenarnya. Jadi kalau dilihat pertumbuhan industri asuransi ini salah satu industri yang sejak lama lah. Ini punya beberapa pertimbangan untuk mereka melakukan penempatan dana. Jadi sebagian besar masuknya kemana? Ke surat utang pemerintah biar aman, deposito biar aman. Jadi begitu limitnya kemudian dari 8 menjadi 20%, maka perusahaan asuransi seolah ini dikorbankan oleh pemerintah, karena itu tentu usulannya juga datang dari pemerintah kemudian ke OJK, dikorbankan oleh pemerintah agar si perusahaan asuransi ini menggunakan dana dari premi yang terkumpul untuk menstabilkan bursa. Jadi harus ada seolah yang disacrifice, seolah yang dikorbankan. Ini nggak bagus buat industri asuransi, semua sudah tahu itu. Dan apa yang terjadi dengan terlalu besarnya porsi saham itu akan mengulang kondisi-kondisi AJB Bumi Putra, kemudian Asabri dan lain-lain, yang akhirnya membuat orang juga turun kepercayaannya terhadap industri asuransi. Jadi menurut saya apa yang menjadi solusi itu justru menjadi masalah baru. Nah, itu mungkin salah satu yang membuat ketua OJK-nya akhirnya mundur juga, karena ini resikonya terlalu besar. Kalau dipaksakan ada perusahaan ataupun industri yang harus menanggung capital outflow atau dana asing yang keluar ditutup oleh perusahaan asuransi. Oke, termasuk juga masalah mempercepat demutualisasi bursa efek dan penambahan free float saham itu juga akan memberatkan menurut Anda? Atau justru masih ada sisi positif yang bisa diperjuangkan untuk memperbaiki ini semua? Free float setuju sekali. Jadi yang jadi problem dari MSCI itu nomor satunya adalah struktur kepemilikan saham yang bisa benar-benar diperdagangkan ke publik, yang orangnya itu investor publik, mau dia institusi ataupun investor retail. Yang penting tidak terafiliasi dengan pemilik perusahaan. Kalau enggak nanti sahamnya menjadi saham pura-pura. Dan Indonesia memang free floatnya salah satu yang terendah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Ada yang 25% bahkan free floatnya. Jadi kalau kita menuruti yang dilakukan oleh MSCI sejak lama, maka isunya nggak jadi persoalan seperti sekarang nih, nggak ada crash seperti sekarang. Itu setuju, itu kesalahan dari bursa efek. Mungkin emailnya keselip dari MSCI atau rekomendasinya dianggap rekomendasi sampingan. Itu satu hal yang memang jadi perbaikan positif. Tapi perbaikan positif yang nomor 2 tadi dan nomor 1 tadi tertutup oleh yang nomor 3, yaitu asuransi dengan penempatan dana di saham lebih besar.
hingga 20%. Jadi ketutup semua tuh yang bagusnya. Oke. Soal demutualisasi mempercepat itu memungkinkan tidak, Mas? Ya saya kira memungkinkan ya. Ini sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat perlindungan terhadap investor retail, membuat transparansi, dan juga membuat agar kedalaman sektor keuangan kita itu semakin bagus. Jadi ini semua rekomendasi dari MSCI nggak ada masalah. Itu rekomendasi teknis yang harusnya sudah dilakukan sejak lama. Nah, cuman sekarang kok hanya karena MSCI kemudian ada aturan-aturan lainnya di luar dari rekomendasi MSCI. MSCI nggak pernah tuh bilang soal asuransi harus 20% atau Danantara harus membeli saham lebih banyak lagi di bursa efek. Nggak ada itu. Itu ide murni dari pemerintah, ide murni dari hasil diskusi dengan OJK sebelumnya. Jadi disinilah yang harus dijaga pagar api antara proses ataupun konsep memperbaiki pasar saham itu dengan intervensi politik mendukung program-program tertentu dari pemerintah. Nah, di sini OJK selama ini coba menjaga terus kan pagar apinya. Mungkin yang terakhir ini karena kesalahan teknis kemarin akhirnya diterobos dan pagar apinya begitu diterobos kelewatan dianggap intervensi berlebihan kepada otoritas keuangan. Oke, ini kan yang menjadi kekhawatiran saat posisi kita yang awalnya emerging market turun jadi frontier market. Dengan kondisi seperti ini, Mas, sudah ditambah lagi ada 3 pejabat OJK yang mundur. Apakah ini masih bisa kita tangani, kita tanggulangi kemungkinan potensi turun kelas itu? Ya, semua tergantung. Sekarang bolanya kan aneh juga kalau merajuk atau meminta ketua OJK untuk balik lagi. Karena ini pengunduran dirinya pun sudah dilakukan secara terbuka kepada publik di depan wartawan. Jadi yang bisa dilakukan apa? Berarti segera lakukan fit and proper test secara darurat nih. DPR juga mulai hari Senin mungkin harus berpikir nih untuk pembukaan calon ketua OJK yang baru, kemudian komisioner yang menggantikan Pak Inarno Jayadi. Ini harus segera dilakukan. Tapi di sisi yang lain, perbaikan hubungan antara OJK dengan Kemenq, OJK dengan Kemenko Perekonomian, dengan Presiden, ini saya kira penting. Jadi apa yang dilakukan oleh kita sebutnya triumvirat nih akhirnya. Triumviratnya siapa? Ketua OJK yang mundur, Pak Inarno, kemudian Dirut Bursa Efek Indonesia, ini jadi satu paket lah. Ini yang ingin dilakukan adalah tolong carikan orang yang mungkin satu paham atau selaras dengan kebijakan eksekutif. Kalau Bapak maunya begini kan, kira-kira gitu. Itu pesannya. Nah, jadi apa yang harus diperbaiki adalah perbaikan dari sisi sejauh mana pemerintah mau melakukan intervensi. Nah, nanti DPR yang menjadi penyeleksi dari fit and proper komisioner OJK yang harus diisi ini harapannya memang memilih yang betul-betul profesional. Jadi kalau Pak Mahendra saja yang sebelumnya mungkin banyak ya diafiliasikan dengan misalnya Pak Luhut, itu saja tidak mampu kemudian menjadi penyeimbang antara sektor keuangan dengan maunya pemerintah, maka ke depan harus benar-benar dicari yang pure independen. Dia bukan ada hubungan keluarga dengan presiden, dia bukan dari afiliasi partai politik sebelumnya atau mundur mendadak dari partai politik hanya untuk mencalonkan OJK. Jadi betul-betul dicari mereka yang punya kemudian kendali untuk selalu bilang tidak gitu. Oke. Kalau enggak nanti yang terjadi akan terulang nih kasus mundurnya orang-orang OJK ini. Padahal nih mereka orang-orang yang cukup baik. Saya kenal Pak Inarno juga di ISEI Jakarta. Jadi saya bisa bilang bahwa ini orang-orang ini bukan orang sembarangan dan mereka cukup berani untuk terus terang bahwa kami tidak kuat dan akhirnya mundur. Tapi dalam profil Anda ini mungkin saya bisa singgung juga soal 3 nama yang mungkin Anda pernah ajak komunikasi dalam berbagai kesempatan. Apa yang Anda tangkap dari perspektif Anda pribadi, tantangan OJK saat mereka masih menjabat, kondisi saat ini yang membuat akhirnya, ini cukup besar tampaknya OJK akan melakukan kerja-kerjanya sesuai dengan aturan yang ada? Iya, ini situasi ekonomi sedang kurang bagus, pertumbuhan kreditnya sedang rendah, tapi kan
untuk mencapai pertumbuhan 8%, ini kan selalu tuh. Gimana caranya pertumbuhan 8%? Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ini pertumbuhan kredit gimana caranya? Termasuk yang terakhir, ini banyak sekali saya mendengar soal likuiditas 200 triliun yang disalurkan dari sisa anggaran lebih itu menjadi penyaluran kredit. Kan ini menjadi keraguan juga. Kok uangnya nggak bisa memutar pertumbuhan kredit seperti yang diinginkan? Uangnya kemana? Nah, nanti siapa yang bertanggung jawab? Kalau kemudian OJK diam soal likuiditas 200 triliun yang harus disalurkan, itu nanti yang kena adalah bank. Jadi bankir-bankir itu juga banyak yang merespon khawatir. Bagaimana kalau nanti likuiditas 200 triliun itu diminta lagi oleh pemerintah? Karena pemerintah sedang butuh, sementara kreditnya itu banyak yang menjadi kredit bermasalah, menjadi NPL. Ini tanggung jawab siapa? Bankir. Bankirnya bisa dikriminalisasi karena gagal menjaga NPL, kredit macet. OJK-nya juga nanti dianggap kok diem aja dari kemarin. Nah, padahal ini semua instruksi. Padahal semua ini adalah dorongan agar 200 triliun rupiah, bahkan lebih ya sebelumnya, itu disalurkan secara cepat. Meskipun pertumbuhan kreditnya sedang lesu, permintaan kredit itu lagi turun. Undisbursed loan atau kredit yang sudah dikomitmenkan tidak disalurkan itu jumlahnya besar, tapi bankirnya cemas gitu karena merasa ini ada tekanan untuk segera menyalurkan. Nah, cara-cara begitu saya kira sangat tidak profesional, sangat tidak memahami bahwa ini masalahnya bukan likuiditas, tapi masalahnya ada sisi di permintaan yang lemah. Mereka khawatir soal efisiensi anggaran sehingga permintaan kreditnya juga berdampak. Nah, jadi ada hal-hal yang membuat tidak nyaman begitu di dalam OJK, di OJK dan Bank Indonesia. Jadi sama-sama merasa kurang begitu nyaman untuk seolah dianggap pasif selama ini tidak membantu, padahal tugas mereka OJK dan Bank Indonesia ini punya beberapa kesamaan meskipun dua lembaga yang terpisah. Salah satunya adalah menjaga stabilitas, mengelola resiko. Jadi dia adalah balancing atau pemain tandem dari pemerintah. Jadi kalau pemerintahnya ngegas, pemerintahnya ingin pertumbuhan tinggi, maka yang menjaga sektor keuangan tidak sembrono, sektor keuangan masih terkelola resikonya, itu OJK dan Bank Indonesia. Nah, jadi tangan sebelah kiri kira-kira untuk menahan adanya pertumbuhan yang tidak pada tempatnya, itu sekarang sedang dilemahkan. Nah, itu yang membuat kerja mereka jadi nggak nyaman. Dan mereka juga tentu akan dapat banyak sekali komplain dari para bankir yang khawatir bahwa cara-cara intervensi berlebihan itu akan membuat mereka justru akhirnya juga dirugikan. Dan secara personal Anda membaca kerja-kerja yang dilakukan oleh Pak Mahendra Siregar, Pak Inarno Jayadi, dan Pak Aditya Jaya Antara ini juga terkendala di sini. Mungkin Anda pernah ngobrol singkat atau mungkin berbagi pandangan perspektif soal kinerja OJK selama mereka menjabat? Oh ya, saya jangankan dengan ini ya, dengan komisioner, tapi dengan berbagai forum, Bank Indonesia, OJK juga gitu ya. Selalu saya sampaikan bahwa tenang aja gitu ya, bahwa lakukan apa yang konstitusi harus membuat mereka melakukan pengawasan, ya, melakukan pengendalian terhadap resiko keuangan, itu terus dilakukan aja. Kalau memang beberapa program, saya sampai bilang, kalau beberapa program seperti makan bergizi gratis, Kopdes Merah Putih, food estate, itu kemudian menimbulkan efek bahwa bank harus menyalurkan pinjaman yang beresiko, padahal proyeknya mungkin sedang ada bermasalah, maka kalian sebagai OJK yang punya kendali untuk bilang tidak gitu, untuk bilang bahwa jangan menyalurkan ke sektor-sektor yang beresiko tinggi, baik multifinance, baik modal ventura, apalagi perbankan, bank syariah termasuk. Nah, ini yang selalu kita ingatkan gitu. Sehingga apa? Sehingga memang OJK ini punya marwah, OJK ini punya integritas. Karena sebelumnya kita sadar betul yang membuat OJK juga sempat melemah adalah kasus soal dana CSR yang kemudian terindikasi mengalir ke beberapa anggota dewan saat itu yang sedang diselidiki oleh KPK. Yeah.
bahwa lembaga-lembaga ini punya permasalahan soal itu iya. Tapi dalam konteks kebijakan yang berbasis pada data, kebijakan yang memang berbasis pada pengendalian resiko, mereka paham soal itu. Nah, mereka harus bilang bahwa nggak boleh terlalu banyak diintervensi oleh kepentingan dari kekuasaan atau politik. Nah, ini mungkin limitnya nih, sudah cukup lama, tapi dipendam, ditahan-tahan, tapi kemudian limitnya sudah nggak ada lagi, sehingga mau nggak mau mereka terpaksa membuka kepada publik. Oke, sehingga menurut Anda, Mas, kalau kemudian dalam keterangan pers disampaikan ini tidak akan mengganggu kerja-kerja OJK setelah 3 pejabatnya menyatakan pengunduran diri, Anda merasa yakin bahwa ruang kerja-kerja OJK ini betul-betul bisa tetap berjalan normal atau ada hal yang wajib betul diantisipasi? Ya, gimana pun juga kan ketua OJK. Kalau yang mundur staf atau yang mundur anak magang ya beda ya. Ini kan yang mundur ketua OJK, ketua Dewan Komisioner OJK, ini kan pucuk pengambil keputusan yang paling tinggi juga secara kolektif kolegial di antara anggota komisioner lainnya. Sehingga ini kan yang menjadi problem bukan hanya fungsi pengawasan tetap berjalan, ya itu kan yang ngerjakan departemen, yang ngerjakan kan level-level kemudian pengawasan secara teknis. Tapi kan pengambilan kebijakan tetap pada ketua OJK, tetap pada Dewan Pengawasan Pasar Modal tuh Pak Inarno di situ. Jadi menurut saya apakah fungsi akan terganggu? Jawabannya iya, ya fungsi akan terganggu. Apakah nanti kalau ada PLT, misalnya PLT ketua OJK itu bisa menyelesaikan masalah? Belum tentu, karena damage has been done. Jadi brand dari OJK-nya pun sekarang hubungan yang tidak harmonis dengan pemerintah sekarang terbuka kepada publik. Nah, mengobati itu tuh, ini butuh strategi yang beda, bukan sekedar menggantikan pos yang kosong dengan orang yang baru. Tapi harus ada strategi-strategi yang memang menyelesaikan masalah intinya gitu. Sehingga menurut Anda, ini kadung sudah Ketua OJK Pak Mahendra Siregar menyatakan pengunduran diri. Entah itu PLT atau mungkin pejabat baru definitif nantinya, apakah profil yang harus mengisi posisi Ketua Dewan Komisioner OJK ini harus seperti Pak Mahendra secara track record, kemampuan, pengetahuan, dan hal-hal mendukung lainnya? Nah, ini kita harus jaga bersama ya, ini minta tolong Kompas juga ya untuk menjaga bersama-sama. Kenapa? Karena dengan situasi yang ada sekarang dan apa yang terjadi bukan hanya di OJK tapi di lembaga lain, maka ekspektasi kita tentu kalau ditanya selalu pengennya yang jauh lebih hebat daripada Pak Mahendra, jauh lebih hebat daripada Pak Inarno dari kapasitas, integritas, kemudian dari berbagai pengalaman ya sebelumnya. Tapi situasi sekarang ini justru harus mendapat pengawasan publik, pengawasan media, karena pejabat pengganti ataupun definitifnya ini bisa jadi dipilih justru melalui sistem pemilihan yang membuat ex anggota partai politik bisa masuk atau circle terdekat dari eksekutif bisa masuk yang justru punya konflik kepentingan. Kita publik maunya lebih tinggi, tetapi dengan situasi ekonomi politik yang ada sekarang, ini justru lebih berbahaya lagi, yang lebih buruk nantinya dari Pak Mahendra itu bisa mengisi pos itu. Nah, ini makanya harus dijaga bersama-sama, karena OJK ini saya kira defense terakhir juga. Selain Bank Indonesia, selain LPS, defense terakhir sehingga investor trust, pengusaha trust, perbankan trust terhadap jalannya sektor keuangan, nasabah kayak kita ini juga trust terhadap sektor keuangan. Ini kuncinya ada pada kredibilitas dan kompetensi dari pengurus OJK. Oke, saya harap Anda tetap bersama kami, Mas Bima. Kita masih akan diskusikan ini, termasuk akan ada pantauan langsung juga di beberapa titik merespons lagi Ketua OJK dan 2 pejabat OJK ini menyatakan mundur setelah indeks harga saham gabungan atau IHSG anjlok 2 hari berturut-turut. Untuk Anda, saudara, tetap bersama kami di Breaking News.